Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kita dari kelompok 2 akan menyampaikan 3 tema. Yang pertama sejarah, yang kedua biografi, dan yang ketiga bencana alam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anissa Putri Andika dari absen 6. Nama saya Sri Putri Alena dari absen 7. Nama saya Zaibnu dari absen 13. Saya Muhammad Nabil dari absen 20. Pertama, saya akan membacakan sejarah yang berjudul Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur diduga berdiri pada awal abad ke-5 Masehi. Bukti-bukti dari adanya Kerajaan Kutai yang bercorak India ini berasal dari 7 buah prestasi di Bukit Brubus, Mauran, Kaman, Kalimantan Timur. Tidak ditemukan catatan dari naskah-naskah kuno negara lain yang menceritakan keberadaan negara dengan corak pemerintahan bertingkat budaya India di wilayah Indonesia, Kalimantan Timur. Cukup mengherankan mengingat negara Cina merupakan negara yang aktif melakukan pencatatan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar wilayahnya. Misalnya, catatan mengenal Jawa sudah ditulis pada naskah-naskah kuno Cina abad ke-5 dan mengenal Sumatera ditulis pada awal abad ke-6. Bukti-bukti sejarah kerajaan Kutai sangat sedikit. Maka sedikit pula yang diketahui dari kerajaan ini. Berdasarkan 7 buah prestasi yang ditemukan, ada beberapa kesimpulan. Prestasi dituliskan dengan huruf Pallawa dan dengan bahasa Sanskerta. Dari prestasi tersebut diperkirakan kerajaan Kutai didirikan pada awal abad ke-5. Nama Kutai diberikan oleh para peneliti sejarah yang menyebutkan nama kerajaan tersebut dengan daerah lokasi kerajaan berada dalam prestasi yang tidak ditemukan nama kerajaannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan bencana alam dari Anissa. Yang kedua, saya akan membacakan bencana alam yang berjudul tsunami. Tsunami sebagai bahaya yang dikenal. Tsunami adalah gelombang air yang disebabkan oleh gangguan yang berhubungan dengan kegiatan seismik, meletusnya gunung api, tanah longsor bawah laut, tubrukan meteorit dengan samudra, atau dalam beberapa kasus fenomena meteorologi. Gelombang ini dapat terjadi di samudra, teluk, danau, atau penampungan air. Pada tahun 1990-an, 14 peristiwa tsunami besar menerjang garis pantai dunia. Meskipun bencana-bencana lain selama periode tersebut telah menyebabkan lebih banyak kematian dan kehancuran ekonomi yang lebih besar, peristiwa tsunami ini telah membuat para ilmuwan sadar bahwa bahaya tsunami selalu ada. Penyebab tsunami, kebanyakan tsunami berawal dari gangguan seismik bawah laut. Pergeseran kerak bumi beberapa meter saat gempa bumi bawah air bisa mencapai luas ribuan kilometer persegi dan memberi energi potensial yang sangat besar kepada air atasnya. Gempa bumi bawah laut berpotensi mengakibatkan tanah longsor di sepanjang lereng benua yang curam yang mengapit kebanyakan garis pantai. Tsunami juga dapat disebabkan oleh gunung api. Dari 92 kasus tsunami yang diakibatkan gunung api yang dicatat 16,5% disebabkan oleh gempa bumi tektonik yang berhubungan dengan letusan 20%. Dari tumpahan aliran piroklastis debu yang menghantam samudra 14%. Dari letusan bawah laut. Selanjutnya kita akan mendengarkan biografi dari Eja. Selanjutnya kita akan membacakan biografi tentang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejak bersekolah di Mulo, Hatta sudah aktif dalam organisasi Jong Sumatranen Bon Cabang Padang. Tahun 1921, ia melanjutkan kuliah ke negeri Belanda, jurusan Ekonomi Kenegaraan. Perjuangan politik menentang penjajahan Belanda, ia mulai aktif sejak di Perhimpunan Indonesia, yaitu PI, di mana ia menjadi ketua selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 1926 sampai tahun 1930. Fakta menarik tentang Muhammad Hatta pernah diculik ke Rengas Dengklok bersama Soekarno oleh golongan pemuda yang mendesak pengumuman kemerdekaan Republik Indonesia secepatnya. Fakta menarik yang kedua, Muhammad Hatta tidak segan mengoreksi dan mengkritik kepemimpinan Soekarno yang dinilai mulai menjurus ke arah diktator yang disampaikan dalam tulisan berjudul Demokrasi Kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan biografi dari Rohil. Yang keempat, saya akan membacakan biografi tentang Muhammad Natsir, ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan.
Muhammad Natsir adalah sosok penting dalam sejarah Indonesia. Dikenal sebagai ulama, politikus, ulung, dan pejuang kemerdekaan. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Masyumi, partai politik Islam terbesar di Indonesia pada masanya. Natsir pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada periode 1950 sampai 1951. Beliau adalah tokoh Islam terkemuka di Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia. Ia lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908. Menyelesaikan pendidikan di berbagai lembaga termasuk Algemene Middelbar School (AMS) dan mempelajari ilmu Islam secara mendalam. Aktif dalam dunia politik sejak 1930-an, bergabung dengan berbagai partai Islam. Memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan negara, juga dikenal sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan Islam di Indonesia. Ia meninggal dunia pada 6 Februari 1993 di Jakarta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.